Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau telah memberikan kesempatan kepada setiap kami untuk tetap boleh bernafas sampai hari ini. Itu semua karena kebaikan-Mu dalam hidup kami. Sebentar lagi kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tolong Tuhan berkati perenungan hari ini, agar melalui firman-Mu, Roh-Mu dapat bekerja dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami telah berdoa. Amin. Shalom, salam sejahtera yang dari Tuhan kita Yesus Kristus dimanapun saudara sekalian berada. Hari ini kita sama-sama akan belajar sebuah tema yang berjudul Anugerah Tuhan, terambil dalam Kejadian 48 ayat 1-22. Namun kita akan membacakan ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Katanya kepada ayahnya, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Tetapi ayahnya menolak, katanya, "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Saudara sekalian, apa itu anugerah? Anugerah adalah pemberian kepada seseorang yang sebetulnya tidak layak diberikan kepada seseorang tersebut. Contohnya, keselamatan yang kita peroleh adalah anugerah yang diberikan kepada setiap kita yang percaya kepada Kristus, yang sebetulnya kita tidak layak mendapatkan itu. Tetapi Tuhan tetap pilih kita untuk diselamatkan. Demikian juga anugerah dalam pembacaan kita hari ini. Sebelum kematian Yakub tiba, Yakub hendak memberkati kedua anak Yusuf yang lahir di Mesir, yaitu Manasye dan Efraim. Yakub menyatakan Efraim dan Manasye sebagai miliknya, yang berarti mereka akan mendapatkan tanah Kanaan sebagai warisan dari Yakub, seperti anak Yakub yang lainnya. Sehingga Yusuf diberi kehormatan untuk mendapatkan hak kesulungan, yaitu mendapatkan hak tanah lebih banyak daripada saudara-saudara yang lain. Ketika Yakub hendak memberkati kedua anak Yusuf, Efraim dan Manasye, Yakub sengaja menyilangkan kedua tangannya. Tangan kanan diletakkan di atas Efraim, yang adalah anak bungsu, sementara tangan kiri di atas Manasye, yang adalah anak sulung. Maka artinya adalah sang adik Efraim akan menjadi bangsa yang lebih besar daripada Manasye kakaknya. Nah, saudara sekalian, hal ini adalah sesuatu yang tidak lazim di dunia pada waktu itu. Karena ketika orang tua hendak memberkati anak-anaknya, tangan kanan akan menopang anak yang sulung, sedangkan tangan kiri menopang anak yang bungsu. Oleh karena itu, Yusuf berkata kepada Yakub, "Janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya." Yusuf hendak membenarkan posisi tangan kanan ayahnya tersebut, yang kanan kepada anak yang sulung, yang kiri kepada anak yang busuk. Namun apa yang dikatakan Yakub kepada Yusuf? "Aku tahu anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa." Efraim didahulukan daripada Manasye. Ini pertanda bahwa Efraim diutamakan semata-mata karena anugerah Tuhan. Saudara sekalian, apa yang dapat kita pelajari dari bagian firman Tuhan ini? Mungkin saudara sekalian bisa menemukan kejadian seperti ini. Ada seseorang hidupnya diberkati Tuhan,
karirnya melesat cepat, naik promosi cepat dalam waktu yang singkat, dan hidupnya sukses diberkati Tuhan. Kemudian membandingkannya dengan kita yang seolah-olah sudah bekerja bertahun-tahun, tetapi kenapa tidak naik-naik promosi, dan kita akan selalu menemukan banyak pertanyaan, mengapa demikian, mengapa demikian, dan mengapa? Dan kita sekarang tahu jawabannya itu adalah anugerah Tuhan. Jawabannya adalah pemberian Tuhan semata-mata. Demikian juga kita adalah orang-orang yang telah percaya kepada Tuhan Yesus, yang adalah pemberian anugerah Tuhan. Mengapa saya yang dipilih? Mengapa tidak dia? Padahal dia lebih baik daripada saya. Mengapa saya yang dipilih? Jawabannya adalah anugerah pemberian Tuhan. Oleh karena itu, saudara sekalian, syukuri apa yang telah Tuhan berikan kepada setiap kita, tanpa membanding-bandingkan apa yang telah Tuhan berikan kepada orang lain. Karena setiap orang telah mendapatkan bagiannya masing-masing. Amin untuk firman Tuhan.